Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Sari Widianti, mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP UIR. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan mengenai keterampilan variasi dan menjelaskan. Silahkan disimak ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang coba dilihat dulu kawannya, ada yang tidak masuk tidak? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah ya, berarti semangat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, coba ibu ingin bertanya tentang materi minggu lalu. Kita belajar apa? Tentang larutan, Bu. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai larutan. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai, ada yang tahu? Asam dan basa. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini itu ada dua. Nah, yang pertama, tujuan pembelajarannya dapat mengetahui dan dapat memahami mengenai asam dan basa. Yang kedua, dapat menjelaskan teori-teori apa saja dari asam dan basa. Nah, sekarang ibu ingin bertanya. Yang tahu angkat tangannya ya? Ya, Bu. Oke. Nah, ada yang tahu apa itu asam? Ayo, siapa yang tahu asam? Saya, Bu. Ya? Asam itu adalah larutan yang mempunyai pH di bawah dari 7. Ya, betul sekali. Pintar ya. Lalu, ada yang tahu arti dari basa itu apa? Ya, Angel? Larutan yang pH-nya di atas 7. Ya, betul sekali. Kita beri aku dulu ya, Mbak Angelika. Nah, jadi benar ya, yang dibilang kalian semua itu, bahwasanya asam itu memiliki pH kurang dari 7 dan biasanya memiliki rasa yang asam. Sedangkan basa biasanya memiliki rasa yang pahit dan cenderung licin. Nah, pH-nya biasanya ya lebih dari 7. Akan tetapi anak-anak ibu, kalian tahu tidak? Ternyata asam ataupun basa itu tidak bisa dikatakan suatu asam ataupun basa karena berdasarkan rasanya. Tapi jadi itu tidak bisa menjadi indikator bahwasanya suatu zat itu asam ataupun basa. Ada yang tahu contohnya itu apa? Misalnya, dia larutannya itu bersifat asam namun rasanya itu pahit. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak. Ibu kasih tahu ya. Jadi contohnya itu kopi. Coba kalian pernah makan kopi? Pernah kan? Jadi kopi itu rasanya pahit. Namun dia bersifat asam gitu. Nah, jadi udah paham ya mengenai arti asam dan basa? Sudah, Bu. Oke, mantap anak-anak ibu semuanya. Nah, jadi para ilmuwan dulu itu bisa menggolongkan suatu zat itu termasuk ke dalam asam ataupun basa melalui apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Baiklah, kita kasih tahu ya. Jadi, para ilmuwan dulu bisa menggolongkan bahwa zat ini termasuk ke dalam asam atau zat ini termasuk ke dalam basa itu menggunakan teori asam basa. Nah, teori asam basa yang terkenal itu ada 3 teori. Ayo, ibu yang bertanya. Ya, Andika? Teori Arrhenius, Bu. Ya, betul sekali, mantap. Lalu ada lagi? Saya baru satu. Ya? Teori Lewis. Ya, betul sekali. Jadi udah ada Arrhenius, ada basa Lewis. Nah, satu lagi siapa yang tahu? Oh, tidak ada ya? Oke. Berarti ibu yang kasih tahu ya. Tadi udah ada Arrhenius, basa Lewis, dan terakhir ada Bronsted-Lowry. Ya, pintar ya. Nah, jadi menurut Arrhenius itu asam merupakan zat yang menghasilkan ion H+ di dalam air. Nah, sedangkan basa itu merupakan senyawa yang menghasilkan ion OH- di dalam air. Jadi ada perbedaannya ya mengenai asam dan basa menurut Arrhenius. Nah, sekarang ini memberi pertanyaan lagi nih. Siapa yang bisa menyebutkan contoh asam dari Arrhenius? Angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, Angelika. CH3COOH, Bu. Ya, pintar sekali. Bagus ya jawabannya ya. Ada CH3COOH. Ayo, ada lagi yang bisa? Saya, Bu. Ya, HCl, Bu. mantap. Jadi kan sudah ada HCl dan CH3COOH. Mengapa mereka berdua bisa dikatakan sebagai ion menurut Arrhenius? Saya, Bu. Ya. Saya ambil contohnya HCl, ya, Bu. Ya. Nah, ketika HCl dimasukkan di dalam air, Bu, dia tuh menghasilkan ion H+ dan Cl-. Ya, mantap ya. Jadi itu merupakan contoh Arrhenius ya. Nah, teori yang kedua itu ada Bronsted-Lowry.
sedangkan tadi kan ada contoh dari asam kan. Nah, sedangkan contoh dari basa menurut Arrhenius itu ada KOH. Ada yang tahu KOH itu apa? KOH ada yang tahu? Baiklah, berarti biar Ibu kasih tahu ya. KOH itu kalium hidroksida, di mana ion KOH ini terionisasi menghasilkan ion OH- dan K+. Oke? Jadi paham ya? Ya. Nah, menurut Bronsted-Lowry ini asam itu adalah spesies yang memberikan proton, sedangkan basa yang menerima proton. Oke? Nah, teori yang ketiga itu mengenai basa Lewis. Nah, menurut teori ini kebalikannya dari si teori Bronsted-Lowry. Ayo, apa tadi? Kalau pada tadi pada Bronsted-Lowry asam memberikan proton, sedangkan basa menerima proton. Kalau di basa Lewis berarti Asam menerima proton, basa memberi proton. Ya, mantap, pintar semua anak itu ya. Oke, bagus sekali. Nah, sudah kelar ini ya 3 teori yang tadi. Ada yang ingin bertanya mengenai penjelasan Ibu tadi? Tidak, Bu, sudah paham. Sudah paham? Bagus semua anak-anak Ibu ya, mantap. Dipertahankan ya sampai besok ya. Ya, Bu, ya, Bu. Nah, untuk latihan di rumah nanti, sebelum Ibu memberikan latihan, ayo, karena waktunya sudah mau habis, Ibu ingin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan tidak? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ternyata berebut ya. Oke, satu-satu ya nanti ya versi Anita. Jadi kalau asam itu adalah larutan yang mempunyai pH di bawah dari 7, sedangkan basa itu larutan yang mempunyai pH di bawah di atas 7. Ya. Dan contoh dari teori asam basa ini ada 3, yaitu Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan basa Lewis. Iya, bagus. Ayo menurut Angelika? Saya menambahkan saja, Bu, Ya, kalau boleh. Arrhenius tadi contohnya yang apa tadi, Contoh asam. contoh asamnya itu ada HCl dan ada CH3COH. Ya. Lalu mengapa HCl tadi Dijelasin. sebagai contoh? Karena HCl kalau dalam air ianya menghasilkan ion H+ dan Cl-. Ya, bagus semuanya. Berarti anak-anak Ibu kali ini hebat-hebat semua, mantap. Berarti sudah paham ya? Oke. Tadi udah benar ya kesimpulan yang kalian bicarakan tadi, yang kalian omong tadi itu udah benar ya? Yang kalian jawab tadi kesimpulan itu udah benar. Nah, untuk latihan di rumah, coba buka dulu buku LKS-nya, halaman 21. 21, Bu. Iya. Nah, di situ kan ada latihan uji kompetensi 3.1 kan? Iya. Ya, Bu, ada, Bu. Nah, itu kerjakan di rumah ya. Baik, Nah, Ibu ingin kalian kerjakannya secara mandiri ya, tidak boleh bekerja sama. Oke? Oke, Bu. Oke, mantap. Berarti karena jam kita sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita belajar apa? Kita belajar mengenai larutan penyangga. Oke? Silakan Oke, Bu. dibaca ya. Baik, Bu. Ya, mantap. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.